Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga pada petang hari ini kita bisa menetapi kewajiban kita, yaitu ibadah kepada Allah. Fa idza faraghta fansab. Ketika engkau selesai satu ibadah, maka supaya meneruskan ibadah yang lain. Di dalam bahasa Arab, an-nasbu itu adalah melakukan aktivitas sampai capek. An-nasbu itu adalah at-ta'ab, melakukan kegiatan sampai capek, artinya tidak berhenti. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah, selesai satu mengerjakan yang lain sampai capek. Dan alhamdulillah pada petang hari ini setelah kita sholat maghrib berjamaah, kita melanjutkan kembali, yaitu acara kajian. Dalam hal ini insyaallah kajian tematik dengan tema yaitu 7 pintu untuk tadabbur Al-Quran. Al-Quran kalamullah, Al-Quran yang merupakan firman-Nya Allah, diibaratkan sebuah rumah yang indah, sebuah istana yang megah, yang di dalamnya banyak ruangan-ruangan, dan ada ruangan yang paling istimewa. Itu diperumpamakan rumah. Untuk menuju ruangan istimewa itu, yang di dalamnya terhadap hidangan yang lengkap, hidangan yang lezat, ada beberapa pintu yang harus kita lewati untuk menyampaikan diri kita, menghantarkan diri kita di tempat tersebut, sehingga kita bisa menikmati hidangan Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Al-Quran itu adalah ma'dubatullah. Quran itu adalah hidangannya Allah. Maka untuk mendapatkan hidangan itu, ibarat digambarkan, diperumpamakan rumah, yaitu rumah yang banyak pintunya yang harus kita lewati. Kalau Al-Quran itu ibarat, ulama menyatakan bahrun la sahilalah. Bahrun la sahilalah, lautan yang tidak bertepi. Maka berarti hikmah Al-Quran, faedah Al-Quran itu berada di tengah laut, yang kita juga memerlukan keahlian, memerlukan alat untuk nyampe ke sana. Maka di sini kita sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu ada 7 pintu atau 7 hal atau 7 cara atau tips untuk bagaimana kita bisa tadabbur. Kenapa tadabbur? Tadabbur itu bermakna menghayati, menghayati, merenungkan isinya. Karena tadabbur ini sebuah amalan yang menghasilkan amalan. Karena dengan tadabbur bisa dipastikan orangnya itu akan melaksanakan isinya Al-Quran, dan itu bentuk ketakwaan. Sebagaimana diriwayatkan, suatu saat sahabat Ali ditanya tentang ketakwaan, dan salah satu syarat takwa itu adalah al-amal bitanzil, yaitu mengamalkan tanzil. Tanzil itu sebutan Al-Quran, karena Al-Quran itu tanzilum mir rabbil alamin. Maka kita akan memahami bagaimana cara untuk tadabbur, sehingga nanti kalau sudah tadabbur, kita tinggal mengamalkan, merealisasikan maksud-maksud
ya, dari ayat-ayat Allah yang memang ditujukan untuk beramal. Insyaallah lembaran sudah dibagi, adapun yang lain mungkin masih menunggu karena kebetulan tadi yang bagian menyediakan lupa kayaknya ya. Nah, tapi nggak apa-apa, insyaallah sambil berjalan. Insyaallah waktu kita sampai Isya ya, nanti habis Isya adzan Isya kita adzan, kita lanjutkan beberapa waktu kemudian diakhiri dengan sholat Isya insyaallah. Jazakumullah khairan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah 7 pintu untuk tadabbur Al-Quran. Pintu yang pertama atau cara yang pertama, tips atau bisa disebut yaitu langkah pertama, yaitu sering membaca Al-Quran. Sering membaca Al-Quran. Yang dimaksud sering ini ya istilahnya selalu membaca Al-Quran. Ya, tidak meninggalkan Al-Quran. Atau bisa dikatakan yaitu selalu ya, betul-betul merasakan lezatnya membaca Al-Quran. Di sini kami menulis satu dalil yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba, ya, orang-orang yang kami beri mereka pada kitab, yatlunahu haqqa tilawati, setelah diberi kitab, ya kalau kita adalah umat Islam diberi Al-Quran, kemudian yatlunahu haqqa tilawati, mereka selalu membaca kitab tersebut dengan sebenar-benarnya membaca. Kalau dalam faedah lughawiyah, yatlun, ya, yatluna itu memakai sighah ya, atau bentuknya fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu faedahnya yaitu al-hadir wal mustaqbal. Jadi amalan yang dilakukan sekarang dan nanti, artinya enggak berhenti. Continue, terus menerus. Ya, tidak temporari, tidak muwaqqatan. Ya, membaca sehari full sampai ya mungkin 10 juz. Setelah itu enggak membaca sampai sebulan. Nah, itu berarti bukan yatluna. Ya, namanya yatluna ya, itu adalah orang yang selalu membaca. Kemudian haqqa tilawati juga sebenar-benarnya membaca. Artinya betul-betul di situ ada jatah. Seperti Nabi sendiri juga menjatah dirinya membaca Al-Quran. Ahli-ahli ilmu ya, di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in juga mereka banyak menghizibkan Al-Quran. Ya, bahkan di kalangan sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in 3 generasi itu ada Quran itu dibagi 7 hari. Ya, 7 hari, sehingga ada ulama yang memberi istilah yaitu fahmi bisyauqin. Ya, fahmi bisyauqin itu untuk merumuskan hari pertama yang dibaca apa, hari kedua surat apa sampai apa, itu ada. Ini contoh bahwa mereka adalah haqqa tilawati. Maka dijamin di sini ulaika yu'minuna bihi. Allah menyatakan mereka lah orang-orang yang beriman. Maksudnya orang beriman yang akan ya, mendapatkan hidayah, mendapatkan hikmah yang ada dalam Al-Quran. Jadi dari ayat ini ahli ilmu menyatakan, kita dapat mengambil kesimpulannya ya, di kalangan ahli ilmu menyatakan di sini bahwa orang yang bisa ya, mendapatkan hidayah Al-Quran yaitu orang beriman, dan orang beriman di sini sifatnya gandengannya adalah membaca Al-Quran, ya, membaca ayat Allah. Makanya Rasulullah sendiri ya, penyampai risalah yang mendapatkan wahyu, tidak mencukupkan diri ketika ya hanya menerima dari malaikat Jibril, tidak. Bahkan Nabi punya hizib, dan bahkan setiap bulan Ramadan Nabi murajaah dengan malaikat Jibril. Murajaah dengan malaikat Jibril. Kalau Ramadan bisa murajaah dengan lancar, otomatis hari-hari selain Ramadan itu juga diteres. Ya, karena manusia itu bawaannya adalah lupa. Ya, maka Nabi sendiri ya, juga menderes, Nabi sering membaca. Ya, bahkan diceritakan sebelum Nabi wafat, Ramadan terakhir ya, di kehidupan Rasulullah SAW, beliau menderes sampai 2
2 kali bersama malaikat Jibril. Maka kalau kita ingin mendapatkan hidangan Quran, ya, ibarat Quran tadi sudah saya sampaikan, itu hidangan prasmanan. Ya. Kenapa Quran disebut ma'dubah dalam bahasa Arab? Ma'dubah itu makanan yang variasinya banyak, macam-macamnya banyak. Nah, kalau kita bisa ya, merasakan masakan itu atau macam-macam masakan itu kalau kita memang sering membaca. Tapi kalau tidak, ya tidak mungkin. Ya, karena dengan membaca ini adalah pintu utama. Ya. Dan tidak hanya membaca, nanti ada pintu-pintu berikutnya. Ya, ada pintu-pintu berikutnya yang kita ya, juga harus melakukannya. Jadi yang jelas di sini ya, bahwa kita harus betul-betul bisa mewujudkan program bagaimana setiap hari kita membaca. Ada ucapan yang kelihatannya benar, tapi kalau diteliti betul itu kurang pas. Ya, contohnya luangkan waktu untuk Al-Quran. Jadi kelihatannya benar karena meluangkan waktu untuk Al-Quran. Kelihatannya benar. Kelihatannya itu kata bijak. Tapi sebenarnya kalau kita teliti, ya, berarti Quran itu hanya untuk waktu luang atau waktu sisa. Ada lagi yang sisakan waktu untuk Quran. Nah, kelihatannya bagus untuk Quran, tapi hakikatnya malah Quran itu hanya untuk sisa waktu. Maka ahli ilmu mengatakan ij'al lil Quran afdhala awqatik la fadhala awqatik. Berikan persembahkan untuk Quran waktu terbaikmu. Jadi dalam sehari kita punya waktu 24 jam, maka supaya memprogramkan untuk membaca Quran itu waktu terbaik kita. Jangan menunggu waktu sisa. Ya kalau waktu kita sisa. Orang itu semakin berumur, ya, semakin kesini semakin banyak kegiatan, ya, semakin banyak acara, semakin banyak teman ya banyak acara, ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Bahkan mungkin di dunia maya lebih menghabiskan waktu sekarang. Ya, grupnya aja ada berapa? Ya, makanya ada penelitian, ya, orang yang punya HP seperti ini, smartphone seperti ini, apalagi punya ya medsos yang bermacam-macam, itu diteliti sehari minimal ternyata bukanya itu ya tidak kurang dari 300 kali. Nah, kalau satu buka 1 menit itu sudah 300 menit. Ya, berarti berapa waktu yang sudah dihabiskan? Berjam-jam untuk HP. Ya. Memang di HP-nya ada aplikasi Al-Quran. Ya. Tapi yang dibuka bukan aplikasi Quran. Nah, maka di sini bagaimana orang itu bisa tadabbur kalau membaca aja jarang? Nggak akan bisa. Nah, ibarat pintu ya belum terbuka. Ya, untuk membuka pintu selanjutnya itu tidak akan bisa. Ibarat mau ke tengah lautan, ke samudra yang nanti di sana ada hidangan Quran, ya, nggak punya alat, perahu aja nggak punya. Bagaimana bisa ke sana? Nah, ini pintu pertama yang harus kita kita koreksi diri kita. Bagaimana kita sehari dalam membaca Quran. Kalau di sini ada ma'had ya, di sini adalah rumah tahfidz Quran, ya, RTQ, Ashabul Jannah. Di sini ada program tahfidz intensif 300 hari. Ya, dalam sehari harus menghafal 1 lembar. Murojaahnya 5 juz. Nah, itu otomatis ya, sering membaca. Ya, sering membaca. Insya Allah bagi para jamaah yang sering ke sini, ya kalaupun tuh nggak baca, insya Allah minimal mendengarkan. Ya, dan ini nanti mendengarkan juga termasuk cara untuk tadabbur. Yang jelas bahwa ya kita harus memprogramkan diri. Kalau dulu di komunitas kita yang awal itu minimal sehari 3 ayat. Masih ingat ijtihad itu ya? 3 ayat, ya, minimal 3 ayat. Kenapa 3 ayat? Ya, mungkin ini ya, mungkin. Ya, dalam hadis itu ada Nabi itu pernah ya, nawari sahabat. Ya. Umpama, nawari dalam cerita maksudnya. Umpama kalian, salah satu kalian pergi kerja
ya, dengan waktu yang lama jauh, pulang-pulang nggak bawa apa-apa. Tapi begitu pulang, ternyata di rumah, di depan rumah itu ada 3 ekor onta yang gemuk, onta betina yang gemuk. Nah, onta itu kalau dalam tradisi Arab itu min anfasil amwal, ya, termasuk harta istimewa itu adalah onta, apalagi onta betina yang keadaannya gemuk, itu ibarat ya istilahnya kalau nggak kaya nggak akan punya itu. Kalau sekarang itu umpama mobil itu mobil sport, ya, mobil yang harganya miliaran. Kalau sudah orang kok punya mobil itu, itu pasti kaya karena pajaknya aja berapa. Nah, kalian mau nggak umpama pergi nggak dapat apa-apa, kemudian pulang tahu-tahu ada 3 ekor onta itu. Kalau sekarang itu umpama kerja nggak dapat hasil, pulang-pulang di depan rumah ada ya 3 mobil sport hadiah dari Indomaret umpama ini. Senang nggak kalian? Ya senang. Kemudian Nabi menyatakan ya kalian membaca ya dalam sehari ya 3 ayat itu lebih baik daripada ya, 3 ekor onta yang gemuk tadi itu. 3 ayat ya, mungkin itu yang mendasari kenapa ada ijtihad minimal 3 ayat. Ya itu kalau dilakukan ya baik, tapi ya kalau bisa jangan hanya 3 ayat. Ya, semakin banyak semakin baik. Maka tadi nih, orang yang bisa beriman, bisa mendapatkan hidayah Al-Quran sampai ya bisa menghasilkan iman dalam hati itu kalau sering membaca. Maka kita koreksi bagaimana kita membaca Al-Quran tiap hari. Kemudian yang kedua, pintu yang kedua adalah membaca Al-Quran dalam sholat tahajud. Jadi kalau tadi disebutkan hanya banyak membaca. Nah, yang kedua ini adalah pintu yang istimewa lagi, yaitu membacanya di sepertiga malam. Saat kita sholat tahajud, ya, saat kita qiyamul lail. Di sini kita tulis yaitu firman Allah dalam Muzammil ayat 1-6. Ya, kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, qumil laila illa qalila, berdirilah sholat di waktu malam kecuali sedikit, maksudnya seluruh malam kecuali sedikit. Ya, nisfahu awingkus minhu qalila, separuh atau lebih, ya kurang sedikit dari separuh tadi. Auzid alaihi, atau lebih banyak lagi. Nah, dalam ayat ini ahli ilmu menyatakan berdasarkan ayat ini Nabi itu wajib sholat malam, ya awalnya. Kemudian ini dimansuh ya, di akhir surat. Kemudian warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkan Al-Quran dengan tartil, ya, sungguh-sungguh tartil. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan menjatuhkan kepadamu, artinya memberi kepadamu ucapan yang berat. Ya, berat di sini artinya ya, karena begitu agungnya, ucapan yang nggak main-main. Karena itu adalah kalamullah, ya, sesuatu yang nggak gemen-gemen. Apa nggak gemen-gemen ini? Bukan hal yang remeh, ya, bukan hal yang ya, istilahnya boleh dikesampingkan. Itu ucapan yang berat. Inna nasyi'atal lail, sesungguhnya pertengahan malam, hiya asyaddu wat'a, lebih sangat injakannya, wa aqwa mukila, dan lebih lebih tegak ya ucapannya, lebih tegak ucapannya. Maksudnya lebih tegak ucapan di sini lebih fasih. Ya, lebih fasih di dalam menyebutkan lafaz-lafaznya. Dalam ayat ini atau dalam beberapa ayat ini yang kita tekankan di sini adalah ya di sini Nabi diperintah untuk sholat malam, dan gandengan dari sholat malam itu warattilil Qur'ana tartila. Nabi diperintah untuk mentartilkan bacaan. Artinya apa? Ada keistimewaan tersendiri ketika membaca Quran itu pada saat sholat malam. Karena dengan begitu, ya di situ hikmahnya tadi sudah disebut, ya, bahwa Quran itu akan bisa hadir dalam hati. Karena Nabi oleh Allah diberitahu, ya, bahwa ucapan yang aku berikan padamu ini adalah ucapan yang istimewa. Ya. Maka saat kita membaca di waktu istimewa, itu akan membuat lebih istimewa. Yaitu pada saat sholat
sholat malam. Makanya Nabi sendiri diceritakan pada saat malam ya, membaca sangat banyak. Ya, pernah sahabat Hudzaifah itu mengikuti sholatnya Nabi. Begitu Nabi sholat, dia mengikuti di pinggirnya. Ya. Setelah membaca Al-Fatihah, ternyata membaca awal surat Al-Baqarah. Ya. Hudzaifah langsung istilahnya sedikit menyesal. Wah, ini bisa banyak, ini bisa lama ini. Kadung melok istilahnya, kadung melok. Ya. Terus Hudzaifah mengatakan dalam riwayatnya, mungkin Nabi akan berhenti di 100 ayat saja. Ternyata setelah 100 ayat masih terus. Akhirnya, wah berarti ini pasti sampai akhir ini. Karena Al-Baqarah itu kan 200 lebih. Ya kan? 2 juz setengah, ya kurang 1 lembar. Wah ini harus sampai selesai. Nanti paling istilahnya setelah Al-Baqarah akhir ruku. Ternyata setelah Al-Baqarah nyambung surat berikutnya. Ya, sebelum diurutkan, ya, Nabi itu membaca surat Al-Baqarah kemudian surat An-Nisa. Ya, bukan surat Al-Imran. Nah ini contoh ya bahwa Nabi itu memang sholatnya ya luar biasa. Makanya diceritakan lututnya, kemudian kakinya Nabi sampai bengkak. Ya. Kakinya Nabi bengkak karena saking lamanya berdiri. Rukuk sujudnya sama seperti berdirinya. Ya. Bandingkan dengan kita, kalau lutut kita bengkak biasanya asam urat. Asam urat, karena makannya gurih-gurih, asam urat. Kalau yang muda-muda mungkin kakinya bengkak karena ya sering sepak bola. Rasulullah ya, betul-betul memanfaatkan momen istimewa. Bagaimana bisa tadabbur Al-Quran ya, di waktu malam. Karena Allah menjamin tadi itu, asaddu wata'ah, lebih bisa menghunjam di hati. Ya. Lebih sangat injakannya itu maksudnya lebih bisa menghunjam di hati. Ya, lebih bisa menghayati. Ya, lebih bisa betul-betul bisa tadabbur di situ. Kemudian wa aqwamu qila, lebih bisa fasih karena keadaannya tenang. Keadaannya itu sepi. Umumnya orang tidur. Maka di situ bisa lebih menghadirkan dalam hati kita. Kita lebih konsen. Ya, istilahnya apa? Di waktu malam itu yang pertama ya betul-betul keadaannya hudu. Ya, hudu itu tenang. Yang kedua, ya di situ ya tidak ada kesibukan. Ya, enggak ada kesibukan, aktivitas belum ada. Ya, makanya kalau seperti gambar coba kita pergi ke jalan-jalan, sepi semua. Sepi. Tapi nanti kalau sudah pagi baru ramai. Nah ini momen yang paling baik untuk kita bisa tadabbur. Maka ya, ini juga muhasabah pada diri kita. Bagaimana kita membaca Al-Quran di sholat tahajud. Ya. Berapa malam sekali atau berapa minggu sekali. Ya. Atau mungkin ada yang mampu ya, setiap hari. Alhamdulillah. Ya. Kalau di sini yang tadi ya tolib intensif yaitu ya meskipun tidak diwajibkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, tapi bagi program itu wajib ya, untuk bisa menancapkan hafalan di dalam hati. Inilah pintu kedua. Jadi tidak hanya sering membaca, tapi juga memilih waktu-waktu istimewa. Waktu-waktu istimewa. Ada lagi jangankan baca di waktu sholat, bangun aja tidak. Nah, ini jangan sampai ya, jangan sampai seperti hadis. Allah itu nggak suka dengan ya orang yang istilahnya suaranya keras, ya istilahnya himar fin nahar, jifah fil lail. Dalam hadisnya ada ya. Ya. Himar fil lail fin nahar maksudnya apa? Kalau siang suaranya lantang, ya, suaranya di mana-mana terdengar. Tapi kalau malam jifah. Ya, jiwa itu bangkai di waktu malam. Artinya apa? Enggak ada pergerakan sama sekali. Ya, beda dengan ahli-ahli ilmu, ahli-ahli ibadah yang julukannya fursanun nahar, ruhbanul lail. Ya. Ahli-ahli ilmu zaman dulu kalau siang itu fursan. Fursan itu ya, istilahnya kesatria. Dia terdepan di dalam jihad. Ya, semua aktivitas ya dilakukan. Padahal mereka di siang hari banyak puasanya, tapi tidak mengganggu aktivitas. Karena ada orang puasa itu, ya kalau pas puasa hilang dari peredaran, nggak kemana-mana, nggak ada aktivitas,
Tapi kalau nggak puasa hadir. Nah, itu ya sebenarnya ya sah-sah saja, itu boleh, itu pilihan. Tapi ahli ilmu nggak begitu. Ya. Kemudian ruhban fil lail. Ya. Kalau malam mereka adalah ahli ibadah. Ya. Ahli sholat malam, ahli zikir seperti dalam yang dicontohkan dalam ayat Nabi, dalam ayat-ayat ini tadi. Itulah pintu kedua. Ya. Setelah sering baca Quran, kemudian memilih momen istimewa. Yang ketiga adalah mengeraskan suara saat membaca Al-Quran. Ini kalau kita lihat adalah ya teori di dalam intonasi suara, ya, atau di dalam bagaimana cara membaca. Kalau tadi kan waktunya, sering membaca, bicara waktu. Kalau ini bicara bagaimana cara membacanya. Untuk bisa tadabbur Al-Quran, ya, kita harus membaca dengan suara yang lantang. Ya, karena suara yang lantang itu juga akan menumbuhkan ya, pikiran yang bisa al-insot. Insot itu konsentrasi. Ya, bisa membuat kita itu enggak memikirkan yang lain kecuali bacaan kita. Karena kalau bacanya sir, ini dalam hal ini tidak membahas antara mana yang utama, baca Quran, sir atau jahr. Ya, kalau itu lebih ke arah riya, lebih ke arah penjagaan niat. Ya, memang kalau di masjid seperti mau menunggu sholat, itu para ahli ilmu banyak memilih baca Quran itu sir. Ya, karena itu waktu yang tenang, waktunya zikir, waktunya doa untuk menunggu adzan. Ya sebenarnya sah-sah saja membaca Quran. Kalau di pondok itu kan istilahnya suaranya rame kan, saling baca keras. Itu yang paling baik kalau seperti itu adalah sir, karena bareng-bareng. Nggak mungkin bisa konsen dengan suaranya. Ya, tapi untuk bagaimana kita bisa tadabbur, ahli ilmu memberi resep bagaimana kita membiasakan membaca Al-Quran itu dengan suara lantang. Ya, terutama tadi di waktu malam. Ya, meskipun kita sholat sendiri, sholat sunnah, itu sunnahnya ya, itu dibaca lantang, dibaca keras. Artinya nggak kok teriak itu nggak, artinya terdengar. Ya, tidak membaca menjasir yang hanya mendengarkan diri kita, tidak. Maka di sini kita sitir hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ya, di sini diterangkan Su'ila bin Abbas, Abdullah bin Abbas ditanya radhiyallahu anhuma an qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail. Ya, bagaimana bacaan Nabi di waktu malam? Artinya cara bacanya Nabi di waktu malam itu bagaimana? Maka Nabi Ibnu Abbas berkata, kana yaqra'u fi hujratih. Ya, Nabi membaca Al-Quran di kamarnya, dan kamarnya kan dekat dengan masjid. Ya, antara mimbar dengan kamar Nabi itu hanya istilah jaraknya raudhah itu saja. Fayusma ya qiraat fayasma'u ya fayasma'u qiraatahu man kana kharija. Maka orang yang di luar kamarnya Nabi, artinya di dalam masjid, ya, itu mendengar suaranya Nabi. Jadi berarti Nabi membacanya keras. Ya, padahal Nabi di dalam kamar sholatnya sendiri. Ya. Ini juga cara untuk bagaimana bisa tadabbur. Cara bagaimana untuk bisa menghayati. Dengan kita baca keras itu kita bisa lebih konsen. Nah, ini juga bicara pintu yang ketiga adalah selain membicarakan aktivitas, amalan yaitu banyak baca, kemudian bicara kapan waktunya. Nah, sekarang ini nomor 3 adalah bicara bagaimana cara membacanya itu dengan keras. Ya. Sama seperti orang ketika menegaskan sesuatu, ya, menerangkan sesuatu, ya dengan suara lantang akan terpahami. Ya, kita juga sama dengan suara lantang kita, apalagi ya huruf-huruf Al-Quran itu ada makhrajnya. Ya, itu akan pasti membuat kita lebih konsentrasi. Kemudian pintu yang keempat, ya, setelah kita membahas tentang bagaimana cara membaca, yaitu mengulang-ulang ayat, ya, mengulang-ulang bacaan ayat. Di sini yang ditekankan adalah ya, yaitu memilih ayat-ayat yang saat itu hati kita bergetar karena membacanya. Kadang ayat yang kita baca ini mungkin sudah berkali-kali kita baca, tapi di momen tertentu ayat itu istilahnya membuat hati kita terenyuh. Contoh umpama pada saat kita itu ya
santai, nggak ada apa-apa, nggak ada musibah, nggak ada cobaan. Mungkin ngelewati ayat-ayat musibah, cobaan itu biasa saja. Tapi pada saat kita dapat musibah, ya, kita membaca ayat-ayat yang tentang musibah, itu hati kita berbeda. Nah, ketika itu terjadi, disunahkan untuk mengulang-ulang. Namanya tardid. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dilakukan oleh para sahabat. Maka kita setir di sini ya, hadis dalam Ibnu Majah an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha bi ayatin. Pernah Nabi itu sholat di waktu malam, sepanjang malam hanya baca satu ayat. Sepanjang malam hanya baca satu ayat. Karena apa? Saat itu Nabi ada ta'atsur namanya. Ta'atsur itu membekas ayat itu di hati beliau. Sampai diulang-ulang agar apa? Menambah imannya dalam hati. Ayat apa itu? Yaitu ayat in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Ya Allah, ya, jika engkau, ini adalah ucapan Nabi Isa alaihissalam dalam surat Al-Maidah. Jika engkau menyiksa mereka fa innahum ibaduk. Maka mereka adalah hamba-Mu, terserah engkau. Tapi wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka fa innaka antal azizul hakim. Maka engkau Maha perkasa lagi Maha bijak. Ya. Nabi terkesan dengan ayat ini. Betapa Nabi Isa, ya, meskipun disakiti oleh kaumnya, didustakan oleh kaumnya, ya kan? Kemudian kaumnya mendapat ancaman, mendapat siksa. Nabi Isa menyatakan, jika engkau menyiksa, ya itu terserah engkau. Tapi jika engkau mengampuni, engkau Maha bijak. Ini sebuah ungkapan yang membuat Nabi hatinya bergetar, ya, membuat jiwanya ya, bergemuruh istilahnya. Sehingga apa? Mendapatkan kelezatan di dalamnya. Ibarat makanan, ya, menemukan enaknya sehingga makanannya itu nggak berhenti. Umpama persemanan itu ya, tidak semua makanan persemanan itu kita senang semua. Ada beberapa makanan yang kita senangi. Yang senang bakso ya di persemanan yang dicari adalah bakso. Yang nggak senang bakso ya nggak nyari bakso. Pas kepingin sate ternyata di persemanan ada sate. Wah sudah. Ya, mungkin yang lain nggak diambil. Ya. Pas undangan, lah kok ada nasi mandi umpama. Ya. Yang lain sudah nggak dilihat sudah. Nah, ini contohnya. Al-Quran juga merupakan hidangan yang kadang-kadang itu akan menggetarkan hati kita di momen-momen tertentu. Ya. Maka saat itu kita manfaatkan untuk kita ulang-ulang. Seperti Nabi mengulang satu ayat ya, dalam semalam. Dan banyak kisah-kisahnya. Ya. Kalau diperinci dari sahabat tabi'in itu ada semua. Ya. Satu ayat diulang-ulang. Adzan dulu, nopo. Nggih. Kita break sebentar untuk adzan. Tafadhol. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على Kita lanjutkan pintu yang kelima. Pintu yang kelima untuk menghantarkan kita mampu mentadabburi Al-Quran ialah selalu memahami pengertian dan maksud-maksud ayat yang dibaca. Ini setelah tadi memperbanyak membaca, memilih momen atau waktu membaca, kemudian cara membaca, dan tadi mengulang-ulang bacaan. Di sini yaitu harus memahami apa yang dibaca. Makanya tafahum itu adalah pintunya tadabbur. Memahami isi ayat itu adalah syarat untuk bisa memasuki tadabbur Al-Quran. Maka tidak mungkin orang mampu tadabbur kalau dia nggak paham isinya. Karena tadabbur itu menghayati, artinya berarti sudah paham. Karena tidak semua orang paham bisa tadabbur. Kalau orang tadabbur dia mesti paham. Tapi orang paham belum mesti mampu tadabbur Al-Quran. Maka di sini pintu yang kelima adalah kita harus memahami isinya. Nah, di sini Allah mencela orang-orang munafik, mencela orang-orang yang tidak paham terhadap Al-Quran. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 78, "Fama lihaula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha." Kenapa bagi mereka kok sampai tidak memahami haditha, yaitu memahami cerita-cerita, artinya wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang tidak memahami ayat Al-Quran, maka dia tidak bisa tadabbur. Kalau tidak bisa tadabbur, nggak mungkin dia bisa mengamalkan isinya. Tidak mungkin bisa mengamalkan isinya. Maka di sini pentingnya kita mengikuti kajian. Kajian yang temanya adalah tafsir Al-Quran. Kajian yang temanya yaitu memperdalam makna-makna, pengertian, maksud dari ayat Al-Quran.
Seperti yang kita sampaikan tadi, Quran itu ma'dubatullah, ya, hidangan yang beraneka ragam, hidangan yang lezat sepanjang hayat. Ya, karena isinya macam-macam. Quran ada perintah, ada larangan, ya, kemudian ada, ya, istilahnya itu cerita, ya, ada perumpamaan, ya, ada panggilan untuk orang iman. Yang di dalam Al-Quran orang iman dipanggil 90 kali, ya ayyuhalladzina amanu. Isinya adalah bimbingan, isinya adalah pengarahan, isinya adalah nasihat, ya. Diawali dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Diakhiri di dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu panggilan orang iman, 90 ayat. Makanya ada mudarris di Masjid Nabawi, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau menulis namanya kitab Nida'atur Rahman, ya, li ahlil iman. Ya. Jadi kitab yang membahas tafsir khusus ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, 90 ayat. Ya. Dengan semua keterangannya. Ini perlu kita pahami. Ya. Dan Allah juga menyindir afala yatadabbarunal Quran. Bagaimana mereka tidak menghayati, ya, Al-Quran? Ya memang tidak mampu kalau tidak memahami isinya. Maka kita targetkan diri kita programkan bagaimana kita membaca ayat Quran itu kita paham isinya. Sekarang sudah banyak, ya, Quran-Quran yang, nah, terjemahan, ya, baik terjemahan secara global maupun terjemah secara perlafat, itu juga, ya, luar biasa. Ya, kalau dulu di majelis kita, ya, harus mangkul, nah ini, ya, harus mangkul. Kalau enggak baca itu enggak sah. Sehingga waktu 1 jam, ya kan, itu untuk memaknai. Padahal umpama baca sudah ada maknanya, 5 menit selesai. Ya. Sak keterangannya. Ya, kadang-kadang kita memaknai, yang memaknai nerangkanya hanya mengurut maknanya saja, hanya transit saja. Padahal Al-Quran itu tidak hanya itu harus ada maksud ayat itu apa. Belum lagi nanti hubungannya dengan sababun nuzul. Kemudian di situ ada faedahnya. Ya. Ini banyak sekali Al-Quran itu. Makanya dikatakan tadi itu lautan yang tidak bertepian. Ya. Karena untaian hikmahnya, ya, tidak bisa terjangkau oleh akal manusia. Dan Quran itu mukjizat sepanjang zaman. Nggak ada satu orang pun yang mampu menyaingi Al-Quran. Itu yang kelima. Yang keenam, pintu yang keenam, setelah kita memahami ayat-ayat tersebut, yang harus kita lakukan untuk mampu bisa tadabbur, yaitu sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau tadi kita yang melaksanakan, kalau ini yang membaca adalah orang lain. Artinya apa? Selain kita hobi membaca dengan segala urutannya tadi, baik memilih waktunya, cara membaca, kemudian memahami isinya, kita juga tidak boleh, ya, mengesampingkan, meremehkan mendengarkan bacaan Quran. Nah, ini. Makanya juga disyariatkan di dalam sholat malam itu bacaannya jahar. Itu manfaatnya adalah untuk kita mendengarkan. Makanya sifatnya orang iman, Allah menyebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Quran itu akan memberi poin iman di hati kita, kuota iman kita bisa nambah kalau kita mau mendengarkan. Ya, tidak hanya pada saat kita membaca. Nabi sendiri yang menerima wahyu itu juga hobi mendengarkan bacaan sahabatnya. Sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud yang di suatu hari, ya, diperintah untuk baca Quran, sampai heran. Aqra'u alaik wal Quran unzila alaik. Masa saya membaca Al-Quran padamu, padahal Quran itu yang diturunkan ya kepadamu. Nah, ini nguyai segoro jenenge, ya kan? Ya. Yang terima wahyu kok yang baca yang lain ini. Nah, Nabi nggak masalah. Ya, saya senang mendengar bacaan Quran sampai, ya, Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa. Ya, begitu nyampe di ayat yang menunjukkan Nabi itu nanti didatangkan di akhir zaman, di di hari akhirat sebagai saksi, ya, pada semua makhluk, Nabi hasbuk. Nabi menyatakan cukup, nggak usah diteruskan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi dalam keadaan menangis. Ini menunjukkan bahwa bacaan Quran itu lebih mampu ta'atsur, membuat kita tadabbur. Syaratnya itu tadi, harus paham isinya.
Tapi termasuk keistimewaan Quran, banyak orang yang nggak paham isinya, ya juga menangis. Ya mungkin karena yang membaca ini juga menghayati, sehingga suara penghayatan itu beda dengan suara yang dibuat-buat. Makanya bacaan terbaik ya menurut syariat itu bukan kok yang indah, ya nadanya yang banyak makomnya, itu enggak. Ya. Bacaan terbaik itu yang ketika kamu mendengarnya atau melihatnya, yang membaca itu khusyuk. Bacaannya juga khusyuk. Bukan masalah keindahan suaranya. Maka di sini kita ya disyariatkan juga yaitu mendengarkan, banyak mendengarkan. Di sini kita setir satu ayat, wa idza quri'al Qur'an, itu ada wawunya mestinya, kelewatan ngopinya itu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika Quran dibaca, maka istami'u. Istami'u itu berusaha mendengarkan. Jadi enggak kok kalau terdengar ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak begitu. Jadi istima' itu memang berusaha, ada usaha untuk konsen mendengarkan. Wa ansitu. Nah, kalau ansitu itu fokus. Ya, enggak memikirkan yang lain tapi memikirkan yang didengar. Nah, sehingga la'allakum turhamun. Ya, la'allakum turhamun. Kalian akan disayangi. Ya, disayangi di sini artinya mendapatkan rahmat. Ya, mendapatkan rahmat. Jadi artinya di sini betul-betul bisa membuat diri kita hobi mendengarkan. Ya, baik di sini langsung mendengarkan dari orang yang membaca, atau kalau sekarang dengan teknologi kita mendengarkan HP, kita mendengarkan audio, itu bacaan Al-Quran. Kalau kita ikuti dengan kita itu tadabbur, itu berpahala. Ya, itu berpahala. Ya. Makanya biasakan ya kita kalau mau aktivitas, kalau memang nggak mengganggu orang lain, nah kita bisa nyetel bacaan Al-Quran dengan bacaan yang kita bisa menghayati di situ. Itu juga berpahala. Itu juga menambah iman. Itu juga berlaku ayat wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Ahli ilmu menyatakan manfaat mendengar, ya, manfaat mendengar itu ada 5. Ada 5. Berdasarkan ayat la'allakum turhamun tadi. Yang pertama mendengar ayat itu adalah khairon katsiro, itu kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena pada saat kita mendengarkan, ya meskipun kita tidak termasuk orang yang membaca satu huruf dapat 10 kebaikan, tapi itu juga kebaikan yang banyak karena akan menambah ya, konsen kita. Kita akan ingat urusan ibadah, kita akan ingat urusan akhirat. Kita ingat itu kalamnya Allah. Ada pengagungan dalam hati kita, itu khairan katsiro. Apalagi kalau kita ada orang baca, kita duduk mendengarkan, malaikat datang, ya, malaikat rahmat menutupi, ketenangan ada. Ini namanya khairan katsiro. Itu yang pertama. Yang kedua, ilman ghaziro. Ilman ghaziro. Al-Quran sumbernya ilmu. Quran adalah puncaknya ilmu. Abdullah bin Mas'ud sahabat menyatakan, man aradal ilma falyaqra'il Quran. Siapa yang menghendaki semua jenis ilmu, karena al di situ maksudnya adalah istighraq, semua jenis ilmu. Falyaqra'il Quran, supaya membaca Al-Quran. Supaya mempelajari Al-Quran. Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Kan dalam Al-Quran itu ilmunya orang dulu dan orang yang akan datang. Ya, artinya semua ilmu sumbernya di situ. Nah, ini. Yang ketiga adalah imanan mustamirran mutajaddidan. Ya. Iman yang terus menerus dan selalu terbarui. Mutajaddid itu selalu ada pembaharuan. Kalau kita mendengarkan, iman kita akan terbarui. Ibarat saraf-saraf itu yang sudah mau mati hidup lagi. Bahkan penelitian untuk kesehatan juga sama. Ketika orang itu sering mendengarkan bacaan ayat dengan keras, saraf-saraf itu bisa hidup kembali. Ya, sehingga bisa mendapatkan kesehatan. Makanya dulu ulama-ulama ahli bacaan seperti Imam Waros, Imam Qulun, Imam Nafi', ya kan, Imam As-Susi, Imam Ibnu Bazi, ya itu semua ya, rata-rata umurnya ya 90 tahun ke atas. Ya. Imam Nafi' itu malah kalau membaca Al-Qur'an, ruangan ini wangi. Ya, wangi yang keluar bukan dari minyak wanginya, bukan. Ya. Dari mulutnya itu
menyebarkan bau semerbak. Ini kan nggak mungkin kalau perutnya bermasalah, mulutnya baunya wangi. Kalau mulut bermasalah biasanya bau mulut. Nah, ini termasuk ya tadi itu imanan mustamirran mutajaddidan. Yang keempat wahudan mutazayidan. Wahudan mutazayidan. Hidayah yang selalu bertambah. Karena Quran Allah menyatakan hudan lil muttaqin. Makanya dalam bahasa tafsir ada yang disebut wa hidayatu hadil ayat. Ayat ini menghasilkan hidayah. Artinya apa? Faedahnya, hikmahnya apa? Itu ada semua. Ya, maka kita harus betul-betul menggali. Dan terakhir wa basiratan fi dinihi, dan mempunyai basiroh. Orang iman kalau sering membaca Al-Quran dia punya basiroh. Basiroh itu mata hati. Ya, kalau mata ini namanya basor. Ya, ini mata kita ini yang kita bisa melihat ini basor. Tapi kalau basiroh itu mata hati, ketajaman mata hati. Ya, artinya apa? Punya ilham yang baik, punya pemikiran yang baik, ya, punya firasat-firasat yang baik, ya, sehingga hidupnya selalu ya membahagiakan. Karena kalau orang basirohnya itu nggak ada, hidupnya suram. Menatap kehidupan itu ya, seakan menyusahkan, nggak pernah menjumpai kebahagiaan. Itulah 5 manfaat kalau kita itu mendengarkan. Maka di sini pintu yang ke-6 adalah ya, bagaimana kita mendengarkan Al-Quran, sering mendengarkan. Dan yang terakhir nomor 7 pintunya adalah menghadirkan hati dan konsentrasi saat membaca atau mendengarkan Al-Quran. Tidak hanya mendengar, tapi gandengannya itu harus ya, tadi itu menghadirkan hati. Dalam bahasa Arab hudurul qalbi, ya, hatinya hadir, artinya betul-betul fokus, ya, tidak tersibukkan dengan yang lain ya, saat mendengar atau membaca. Ya, itu baru dapat bisa tadabbur, mendapatkan hidayah Quran. Di sini Allah menyebutkan, Allah menyatakan berfirman dalam surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya di dalam demikian itu semua yang diceritakan dalam surat Qaf, yaitu tentang hari kiamat, kematian dan sebagainya, ladzikra, niscaya peringatan. Bagi siapa? Ya, di sini ada 3 syarat. Ya, yang menjadikan, yang mampu membuat Quran peringatan bagi dirinya, ya, itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah liman kana lahu qalbun, orang yang hatinya hadir. Orang punya hati artinya hatinya di situ. Ya, bukan mendengar tapi hatinya di pasar. Nah, mendengar Quran tapi hatinya di kantornya. Di hiburan-hiburan yang diinginkannya, bukan. Kedua, au al-qasam'a. Kemudian yang kedua syaratnya selain hatinya hadir, fokus, juga ya, memperhatikan dengan penuh perhatian. Ya, meletakkan, menyiapkan pendengarannya. Artinya dia betul-betul perhatian. Nah, kemudian wahuwa syahid yang ketiga. Hatinya ya dia syahid, artinya ada di situ. Ya. Betul-betul tidak kemana-mana. Ya, itu namanya syahid. Nah, ayat ini ahli ilmu menyatakan ya, Quran itu ibarat makanan. Ya. Kemudian hati itu tempatnya. Ya. Maka kalau orang itu ingin mendapatkan makanan itu harus punya wadah. Ada prasmanan, ya. Tapi kita nggak akan bisa menikmati kalau kita tidak punya piringnya atau wadahnya, dan itu hati. Maka siapkan hati kita. Ya, siapkan hati kita. Kemudian kalau sudah ada wadah, itu harus ada sesuatu yang menghantarkan antara makanan dan wadah. Yaitu apa? Al-qasam'a. Ada proses mendengar. Nggak ada faedahnya kita punya hati, hatinya fokus, hadir, tapi nggak mendengarkan. Nggak ada faedah. Maka selain punya wadah harus punya, kalau sayur ya ada centongnya, kalau nasi juga ada entongnya. Apa entong nih? Gentong. Bahasa Indonesianya apa? Ya centong. Nggak ada faedah kalau punya tempat, ya, tapi gimana nggak punya alat, punya hati, ya, hadir di sini, tapi nggak mau mendengarkan, ya nggak bisa. Kemudian itu syarat ya, syarat mendapatkannya punya alat, yaitu pendengaran tadi, menyiapkan pendengaran. Kemudian yang ketiga, yaitu harus memutus
apa saja yang mengganggu proses pengambilan makanan ke tempat tadi itu. Yaitu apa? Hatinya harus hadir, nggak boleh mikirkan yang lain. Karena kalau tidak, ya nanti makanannya bisa, ya, kalau ngambilnya nggak fokus, bisa-bisa bakso dicampur rujak nanti. Ya. Soto nanti dicampur lodeh. Ya buyar rasanya. Ini juga sama. Ya, hati sudah siap mendengarkan, fokus, tapi ternyata pikirannya kemana-mana, ya nggak akan paham. Ya, nggak akan paham. Karena ada orang itu kelihatannya melihat yang bicara, mendengarkan, tapi lihat cara mandangnya itu nggak mikir, nggak paham dengan apa yang diomongkan, karena pikirannya yang dipikir yang lain. Makanya orang ngajar seperti ini, kalau melihat begini, pandangannya ini concern apa tidak. Nah, itu kadang-kadang bisa dilihat. Kelihatannya melihat yang ngajar, tapi ternyata pikirannya kelain, karena mata itu kadang-kadang berbicara. Sehingga orang Arab mengatakan al-ain hati sahatul qalb. Mata itu adalah halamannya hati. Ya. Jadi kadang-kadang makanya dalam ilmu kriminal untuk menginterogasi orang, nah itu lihat matanya. Kadang-kadang kalau mikirnya itu ke kiri terus, ngomong sambil lihat ke kiri terus, itu cari ilham berarti. Lah kalau cari ilham berarti dia ngarang itu. Nah, itu contohnya begitu. Itu dari ilmu lahirnya. Nah ini juga sama. Allah mensyaratkan ya untuk mendapatkan faedah Quran, untuk bisa tadabbur, bisa mengambil hidayah, tadi itu punya tempat dulu. Kemudian punya alat untuk mengambil makanan ke tempat, yaitu mendengarkan dan membersihkan dari semua yang mengganggu. Ya, tidak boleh tersibukkan. Makanya tadi di dalam tahfidz setelah ikhtibar tadi kita tekankan al-mazghul la yusaghal. Itu kaidah fikih, tapi itu bisa dimanfaatkan atau diterapkan di apapun. Orang yang tersibukkan dengan sesuatu, dia tidak bisa tersibukkan dengan yang lain. Orang kalau sudah fokus dengan Quran, mendapatkan lezatnya Quran, ketika dia berinteraksi dengan Quran, nggak akan terganggu dengan yang lain. Seperti Nabi tadi, sampai kakinya bengkak, ya, kemudian lututnya bengkak, nggak terasa, karena tersibukkan dengan membaca Al-Quran. Ada pernah sahabat, ya pada sholat malam kena panah nyasar, ya, nancap di punggungnya, tahu punggungnya kena panah, darah mengalir. Tapi dia asik, ya. Dalam riwayatnya, ya sahabat tersebut menyatakan, saya sedang menikmati membaca surat Kahfi pada saat sholat, maka saya tidak ingin itu terhenti. Padahal ini, ya panahnya nancep. Nah, ini karena mazghul, tersibukkan dengan Quran sehingga tidak tersibukkan dengan yang lain. Nah, ini bahayanya kalau ternyata disibukkan dengan dunia, ya, maka tidak bisa disibukkan dengan ibadah. Ya, ibadah jadi istilahnya dikesampingkan. Nah, ini faedah dari bagaimana kita membuka pintu-pintu agar kita mampu masuk ke ruangan yang namanya tadabbur, dan di situ ada hidangan yang siap saji, hidangan yang sudah tersedia. Nah, semoga Allah memberi pertolongan kepada kita semua, ya, memberi hidayah taufik pada kita semua, bisa membuka pintu-pintu ini sehingga kita nyampe ke ruangan tadabbur tadi dan bisa menikmati hidangan Allah yang begitu lezat, hidangan lezat sepanjang hayat. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri dan kita lanjutkan dengan sholat isya? Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Tidak ada, ya. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah iman kita, bisa menjadikan sebagai bekal ya untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan apa yang kita laksanakan malam hari ini, kita mengadakan kajian tematik ini menjadi amal baik kita yang tertulis di buku catatan amalan kita dan meninggikan derajat kita di surga. Insyaallah ketemu di lain kesempatan dengan tema yang berbeda, dan itulah orang iman
yang senantiasa selalu mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Jazakumullahu khairan, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.